Oke, selamat datang lagi teman-teman sekalian pada video tutorial untuk mata kuliah unit operasi. Pada video kali ini kita bakal ngebahas chapter 5 ya. Tapi ini kan bukan pertemuan atau video kelima, ini video keempat berarti ya, video keempat. Karena yang chapter 4 itu dilewatin. Jadi kita langsung masuk ke chapter 5, judulnya Flow of Incompressible Fluids in Conduits and Thin Layers. Jadi ini adalah kelanjutan gitu ya. Kalau dari chapter sebelumnya chapter 3 yang dibahas. Kalau di chapter 3 kan kita ngebahas aliran fluida secara kualitatif. Kita belajar tentang boundary layer, tentang turbulensi, laminar, ya, dan kayak gitu-gitu. Itu kan menggambarkan aliran tuh fenomenanya seperti apa. Nah, kalau di chapter ini kita akan lebih kuantitatif. Kita akan membahas tentang pressure drop, friction loss, atau berapa tebal cairan gitu ya yang mengalir. Dan pada chapter ini ada dua tipe aliran yang bakal dibahas. Ada yang di pipe flow, kita akan bahas yang di saluran, conduits, atau pipe, perpipaan, dan juga pada lapisan tipis. Kayak gitu. Oke, kita awali dengan membahas shear stress di pipa gitu ya. Kita bahas dulu dari pipa sebenarnya. Jadi kalau kita punya aliran pada suatu pipa silindris, misalnya kayak gitu, maka kan ada shear stress di dinding pipa ya. Masih ingat tentang shear stress? Shear stress itu kan terjadi karena ada gaya gaya geser ya. Dia bekerja secara sejajar dengan arah aliran kayak gitu. Ini shear stressnya, tandanya tau kayak gitu. Kita mau lihat bagaimana sebenarnya di pipa di pipa silindrisnya, gimana distribusi shear stressnya. Apakah konstan atau gimana? Untuk langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita mengambil elemen silinder fluida, misalnya ini kita ambil bentuk kepiringan, jari-jarinya R, ya, jari-jari R, kemudian panjangnya DL, lihat ke apa ya, ya panjang DL, kemudian kita ambil keadaan steady, ya, dan full develop. Mungkin masih ingat tentang full develop, intinya dia sudah profil alirannya udah nggak berubah lagi, kayak gitu. Maka si elemen fluida ini dia akan mendapatkan 3 gaya yang semuanya saling seimbang karena kita udah steady ya. Yang pertama ada gaya tekanan upstream ke kanan. Jadi kan aliran kita nih ke kanan. Kalau ada aliran ke kanan ya berarti kan pasti ada gaya ke arah kanan. Dan gaya itu adalah tekanan dikali luas. Lagi-lagi kita ingat tentang prinsip gaya dan tekanan ya, di mana tekanan itu adalah F per A. Sehingga kalau kita mau tahu gaya, itu kan sebenarnya P kali A. Selalu kayak gitu. Nah, kita lihat. Jadi gaya ke kanan itu adalah tekanan P. Ada tekanan P dari sebelah kiri terhadap luasan yang didorong. Dalam hal ini elemennya adalah luasan lingkaran. Berarti PR kuadrat. Kemudian ada juga tekanan ke kiri pasti. Di sini tekanan P, di sini ada tambahan DP. Ya, ada perubahan tekanan. Jadi tekanan kan nggak konstan di sepanjang pipa. Di sini P plus DP. Kenapa minus? Karena dia arahnya ke kiri. Kan ingat bahwa gaya itu kan vektor. Jadi ada gaya ke kiri, kemudian terakhir ada gaya geser atau shear force. Shear force dia akan menolak aliran, dia akan menghambat aliran. Nanti kita akan bahas sebagai suatu friksi, ya, satu gaya gesek. Dia arahnya melawan aliran, aliran ke kanan, dia arahnya ke kiri. Maka kita kasih tanda negatif. Besarnya sama, tekanan dikali luas. Gitu. Tekanannya adalah shear stress, ya. Shear stress kan termasuk tekanan dikali luasnya. 2PR, ya, kali DL. Nah, ini adalah luasnya. Ini suku untuk menggambarkan DA ya, elemen luas. Karena kan dia bekerja pada bagian sini nih. Dia bekerja pada bagian sini, bukan pada luasan yang gede. Dia bekerja pada bagian sini. Jadi beda. Kita harus bisa ngeliatnya dari sisi shear force-nya.
Nah, kalau kita ambil resultan nanti kan harus sama dengan 0 ya, karena tadi dikatakan dia sudah steady, kita susun kayak gini, kemudian kita bisa sederhanakan dP per dL tambah 2 tau per R sama dengan 0. Ini kalau kita ambil ada tau di W itu di dinding, di wall, ya, pipe wall gitu. Ada RW juga, ini radius dinding berarti. Berarti kan kita akan dapat sama kayak gini, dP per dL tambah 2 tau di dinding per jarak dinding sama dengan 0. Ini kan sama ya. Ini untuk semua tau, untuk semua R nggak harus di dinding, ini untuk di dinding aja. Dan ini kalau kita samakan, dP per dL kan sama dengan dP per dL. Gitu ya. Kita paham dP per dL itu pasti sama dengan dP per dL. Yang satu mengatakan 2 tau per R itu sama dengan 2 tau di dinding dibagi R di dinding. Sehingga kita punya kesimpulan hubungan yang paling bawah. Ya. Bahwa shear stress di dalam pipa, ya, yang di dalam pipa ini, itu ya linear terhadap jari-jari. Jadi yang ada di sini, dia linear. Ini kan kalau kita pindah ruaskan, tau sama dengan R berarti kan. Ini kan tau per R. Kalau kita pindah ruaskan, berarti kan tau sama dengan R-nya. Tau W sama dengan RW. Tau yang biasa sama dengan R yang biasa. Linear kan berarti hubungannya. Jadi shear stress di dalam pipa, ya yang tau biasa, ini linear dengan jari-jarinya. Gitu. Dan ada shear stress maksimum, yaitu ada di dinding. Ya, shear stress maksimum di dinding itu juga linear terhadap jarak ke dinding. Dan ini berlaku untuk semua jenis aliran, baik laminar atau turbulen. Ini untuk semua jenis aliran. Berlakunya sama. Bahwa ada hubungan antara shear stress dan radius hubungannya linear. Artinya, semakin besar radiusnya, shear stress-nya makin gede. Kan gampangnya gitu ya. Atau shear stress-nya semakin gede, radiusnya makin kecil, makin ke pusat aliran, shear stress-nya makin kecil. Kayak gitu. Jadi berlaku untuk semua jenis aliran dan semua jenis fluida, baik Newtonian atau non-Newtonian. Semua jenis aliran dan fluida. Kayak gitu. Ini yang mau dijelasin dari persamaan ini. Intinya ada hubungan linear antara shear stress dan radius dari titiknya. Dan ini berlaku untuk semua jenis aliran dan semua jenis fluida. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah skin friction dan friction factor. Kita punya shear stress. Shear stress menyebabkan ada friction loss. Ya, akan ada loss, ada rugi. Ya, kita biasanya kalau bahasanya itu losses ya, atau loss itu rugi. Untuk pipa horizontal dengan panjang delta L, tadi kita tahu bahwa dP per dL 2 tau ya. Kalau cukup besar, D-nya kan bisa diganti dengan delta ya. Jadi kita tulis delta P per delta L sama dengan ini tadi yang di dinding. Kita mau tahu kan yang di skin ya, yang ada di dinding pipanya. Berapa friction loss-nya. Maka kita mengenal definisi ini. Friction loss head. Ya. Head itu selalu dipakai untuk menggambarkan energi. Ya. Jadi kalau ada istilah head ini biasanya nanti dipakai untuk menjelaskan energi. Energi yang dipakai atau energi yang hilang. Intinya gitu. Kalau friction loss head berarti energi yang hilang akibat friction loss gitu ya. Nih energi per satuan massa yang hilang akibat skin friction. Akibat gesekan. Nah ini dituliskan pakai definisi adalah delta P per rho. Ya, atau kalau kita buka delta P-nya itu kan berarti 2 tau dinding per R dinding ya dikali delta L per rho. Sehingga kalau disederhanakan lagi persamaannya jadi kayak gini. Karena kita tahu radius dinding berarti kan sama 2 kalinya adalah diameter dari dindingnya. Jadi D di sini adalah diameter dari pipanya. Kan biasanya kalau pipa tuh kita lebih dikasih infonya diameter ya, bukan radius. Tapi kalau tahu radius boleh bisa kayak gini. Intinya kita akan tahu berapa friction loss-nya ya, skin friction-nya itu dengan kita tahu berapa shear stress di dinding, kita tahu berapa densitasnya, kita tahu
delta L-nya atau panjang pipanya, dan kita tahu berapa diameter pipanya. Nah, kemudian ada friction factor. Ini adalah rasio dari wall shear stress terhadap velocity head. Ya. Apa velocity head? Nah, ini setengah rho V kuadrat. Ya. Velocity head itu adalah setengah rho V kuadrat. Dengan V adalah ya, velocity, ya, laju alir. Laju alir tapi yang dalam satuan meter per second, 1 meter per detik. Kayak gitu. Sekali lagi ada istilah head. Head di sini maksudnya adalah energi. Energi untuk membuat fluida mengalir dengan kecepatan tertentu, maka namanya velocity head. Nah, ada di sini rasio wall shear stress ini tau W dibagi velocity head. Ya, setengah rho V kuadrat. Ini adalah friction factor, ya, faktor friksi, ya, dari suatu pipa. Nanti ada fanning, ya, faktor friksi fanning. Ada juga yang Darcy kalau nggak salah. Intinya kita mengenal ada skin friction, bahwa kita tahu berapa energi yang hilang. Dengan kita tahu berapa pipa si stresnya dan sebagainya, kita juga tahu berapa faktor friksinya. Apa hubungan dengan skin friction? Nah, kita bisa nulis kayak gini. Oh ya nih, buku yang kita pakai di UNOP itu kan adalah buku yang dipakai di UNOP ini, bukunya McCabe ini memakai fanning friction factor. Dan banyak buku lain, dan mungkin insinyur-insinyur praktisi yang lain itu pakai friction factor yang Darcy atau Blasius friction factor. Yang mana itu 4 kalinya. Jadi kita harus selalu cek definisi mana yang dipakai sebelum kita pakai ke rumus. Kalau kita bekerja nanti di tempat yang pakainya Darcy, maka ini harus dikali 4. Ini harus dikali 4. Jadi 4 kali lipat. Kalau enggak nanti error kita yang 4 kali lipat. Kayak gitu. Nah, kita bisa menggabungkan skin friction dengan friction factor. Kalau tadi kita bisa menghitung skin frictionnya atau friction loss-nya, friction loss head-nya, HFS-nya itu pakai rumus ini. Ya, kemudian kita tahu berapa friction factor-nya, kita bisa gabungin. Tadi 2 tau rho R delta L sama dengan, nah ini adalah delta P, ya, artinya perubahan tekanan. Kan kalau ada perubahan tekanan tuh artinya ada energi yang hilang. Nah, itu yang kita bahas sebenarnya. Ada delta P, ada perubahan tekanan, berarti ada energy losses. Gitu. Salah satunya adalah dengan adanya friksi di pipa. Kayak gitu. Maka kita lihat delta P per rho, itu definisinya sama kayak yang pertama ya. Nih, delta P per rho, karena ini energi yang hilang per massa. Gitu. Definisinya begitu, untuk friction loss. Dan kita tadi punya definisi F adalah ini, 2 tau per rho V kuadrat. Ini disubstitusi aja, nanti persamaannya jadi kayak gini. Jadinya 4F kali delta L per D V kuadrat per 2. Dengan F-nya adalah ini. Kita tahu delta P, D, dan... Jadi tergantung mana yang kita ketahui ya infonya. Kita mau pakai definisi awal boleh, kalau kita punya datanya kita juga bisa pakai hubungan ini. Intinya untuk menghitung HFS atau berapa friction loss-nya, kita harus punya friction factor-nya. Gitu. Kalau mau tahu friction factor-nya, kita harus tahu berapa pressure drop-nya. Ya, pressure drop-nya, perubahan tekanan di pipa tersebut berapa. Baru kita bisa hitung F-nya, terus kita bisa pakai untuk menghitung berapa energi yang hilang sebenarnya. Kayak gitu. Oke, nah ini yang pertama, kita mengenal friction loss dan skin friction factor juga. Kita bahas berikutnya tentang aliran laminar fluida Newtonian. Nah, ini jelas ya, kalau kita ngebahas aliran fluida, kita harus punya definisi dulu, jenis aliran, ya, dan ini jenis aliran dan jenis fluida. Karena nanti kita bakal bahas beda-beda. Jenis aliran udah, kedua adalah jenis fluida. Gitu. Yang pertama kita lihat alirannya laminar dan Newtonian. Ini kita tahu ya, Newton's law of viscosity mengatakan shear stress sama dengan minus viscosity dvx per dr. Ya, ada gradien kecepatan ya, ini shear rate, tanda minus ya, ini
Ini hanya konvensi aja, tergantung buku mana yang kita pakai. Intinya ini adalah persamaan hukum Newton untuk viskositas aliran laminar. dvx per dr sama dengan ini adalah gradien kecepatan, intinya nggak harus dr, bisa dy, bisa dz gitu ya. Ini sama dengan minus tau per mu, shear stress per viscosity. Kalau kita kasih istilah wall shear stress bisa kasih W, maka mu ini RW juga. Dan ini dikali kali R ya. Karena tadi kita punya definisi tau itu sama dengan apa tadi? Yang persamaan paling awal ini ya. Tau berarti kan sama dengan TW per RW kali R. Nah, dari situ asalnya. Maka kita tuliskan kayak gini. Nah, terus kita integrasikan, kita mau dapat berapa Vx kan, maka dr-nya pindah ruas, terus kita integralkan, kita dapat persamaan ini. Maka mencari nilai Vx di sebuah aliran laminar di fluida Newtonian, Vx itu fungsi dari wall shear stress dan juga wall radius atau radius atau jari-jari dinding pipa. Gitu. Di Vx itu kita bisa petakan kayak gini. Nah, ini adalah profil yang parabolik dengan kecepatan maksimum ada di tengah. Di R sama dengan 0. Jadi Vx-nya maksimum, ya. Jadi kalau kita punya pipa, terus kita ambil dia mengalir ke arah sumbu X misalnya kan, kayak gini, maka dia akan punya kecepatan paling tinggi ada di, ini Vmax-nya di sini, di tengah. Di R sama dengan 0. Karena kan jari-jari dihitung dari tengah. Nah, kita dan kalau di kasus ini, aliran fluida yang laminar dan Newtonian, maka Vx per Vx max selalu mengikuti rasio ini. 1 min R per RW dikuadratkan. Itu. Kalau kecepatan maksimumnya ini aja. Tau W kali RW karena R-nya diambil 0 per 2 mu. Kayak gitu. Ini cari nilai maksimumnya. Ya. Nah, kalau kita mau hitung kecepatan rata-rata, kita integralin aja sepanjang luasannya. Kayak gitu. Jadi Vx dikali luasan ya per PRW kuadrat. Perluasan juga. Kayak gitu. Dari 0 sampai RW, maka kita akan dapat persamaan ini untuk kecepatan rata-ratanya. Kita bisa hitung dengan tahu berapa wall shear stress, wall radius, dan viscosity-nya. Kalau kita bandingin kecepatan rata-rata sama kecepatan maksimum, itu selalu rasionya setengah. Untuk aliran laminar, fluida Newtonian, rasionya selalu setengah. Untuk rata-rata per maksimum. Nah, kemudian ada faktor koreksi untuk energi kinetik, itu 2 kalau laminar. Nanti kita lihat ini dipakai di mana. Ya, jadi intinya ada faktor koreksi. Jadi ini harus dikali 2. Kalau momentum nanti 4/3 kalau dia laminar. Kayak gitu. Jadi nggak boleh diabaikan ya dalam persamaan Bernoulli nanti. Dalam menghitung ya untuk persamaan Bernoulli-nya. Nah, ini ada persamaan Hagen-Poiseuille. Gimana cara bacanya? Bentar. Cara baca. Hagen-Poiseuille. Ya, itu cara bacanya aja. Hagen-Poiseuille. Dia ngomongin tentang pressure drop. Jadi pressure drop itu kalau kita punya aliran laminar, fluida dan Newtonian, ya, itu diberi pressure dropnya kita bisa tahu dari berapa panjang pipanya, berapa kecepatan rata-ratanya, viskositas dan diameter pipa. Itu inti persamaan ini. Jadi dia akan menghitung pressure drop aliran laminar. Gitu. Dan friction factornya, tadi kan panjang ya friction factor itu. Mana? Nah, friction factor itu bisa dapat dari sini. Ini kalau kita sederhanakan, untuk aliran laminar, ya, laminar aja ya, laminar dan Newtonian, itu sesederhana menghitung F-nya adalah 16 per Reynolds number. Ya, 16 per Reynolds number. Sekali lagi hati-hati, kalau ini
bukan pakai fanning friction factor. Tadi kita udah bahas ya, ada fanning friction factor, ada yang nih Darcy atau Blasius friction factor. Lihat definisinya. Tapi intinya selalu ini. Kalau pakai fanning friction factor 16 per Reynolds number. Jadi F ini langsung bisa dipakai untuk menghitung friction loss head yang tadi. Ya, yang HFS. Nah, ini bisa masuk ke sini langsung. Untuk aliran laminar itu seperti ini. Nah, gimana sekarang kita melihat aliran laminar tapi fluidanya non-Newtonian. Ya, kita punya dilatant, punya pseudoplastik, ada Bingham, ya. Untuk power law fluid, ya, kita punya profil kecepatannya seperti ini. Jadi dia bergantung sama K aksen. Ingat, dia adalah flow konsistensi atau behavior index. Pokoknya ada indeks K sama indeks M. Jadi tergantung banget. Ini agak panjang persamaannya, penurunannya teman-teman bisa lihat di buku aja. Ya. Pressure drop-nya juga seperti itu, mengikuti aturan seperti itu. Nah, nanti dari sini gimana berarti menghitung friction loss-nya kalau alirannya non-Newtonian? Gimana how to know nilai F? Ya balikin aja ke ya F dan HFS berarti. Yaitu teman-teman lihat lagi ke formula yang di awal seperti ini. Nah, yang pakai ini HFS-nya seperti itu, rumusnya F-nya seperti itu. Makanya yang diberikan di sini adalah dua rumus kecepatan dan juga rumus pressure drop-nya dalam suatu fluida yang mengikuti power law. Kalau Bingham plastik, karena Bingham plastik itu punya yield stress tau 0, dia harus sampai ke nilai 1 tau dulu baru bisa bergerak secara laminar. Nah, jadi yang dikenal yang dicari bukan, kan Bingham plastik itu dia asalnya seperti padatan, plug flow. Nah, tapi nanti setelah kita bisa memberikan shear stress yang lebih besar daripada tau 0-nya, maka dia mengalir seperti laminar lagi. Jadi, Bingham plastik sebenarnya nanti akan ngikutin ini, Hagen-Poiseuille. Ya, karena dia laminar. Kalau udah mengalir ya. Kita bisa ngitung radius plug-nya sebenarnya, batas antara plug dan annular flow. Ya, annular flow itu nanti seperti ini. Nah, kita udah bahas tentang aliran laminar. Sekarang gimana aliran turbulen kalau di pipa? Nah, di aliran turbulen ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengenal universal velocity distribution. Gini, profil kecepatan turbulen tidak bisa diturunkan secara analitik murni. Kalau yang tadi, Vx ini bisa diturunkan secara analitik. Kita tahu profil kecepatannya pasti memenuhi ini. Punya bentuk tertentu lah intinya. Ini juga sama, V average-nya atau Vx-nya di sini. Ini kan ada bentuknya. Diturunkan secara integral ya. Nah, kalau di turbulen itu nggak bisa. Maka kita pakai variabel dimensionless yang kita nggak butuh dimensi. Pertama kita mengenal friction velocity dulu. Ya, friction velocity Vx biasanya pakai tanda bintang. Ya, friction velocity diberikan oleh kecepatan rata-rata dari fluidanya. Jadi kita punya aliran turbulen, kita harus bisa ngitung berapa rata-rata kecepatan alirannya, kemudian diakarkan F per 2. Gitu. F-nya rumusnya sama dengan yang di muka yang awal, ya, atau bisa juga kalau kita tahu wall shear stress-nya berapa dan densitasnya berapa. Nah, kemudian kita bagi kecepatan di satu titik Vx misalnya per Vx aksen bintang. Artinya ini adalah friction velocity-nya. Ini variable dimensionless ya. Yang ada tanda plus ini dimensionless. Nah, kemudian kita mengenal ini ya. Ini juga variable dimensionless. Rumusnya adalah Y Vx bintang rho per mu. Nah, ini kan mirip dengan Reynolds number sebenarnya. Sama ini nih kayak Reynolds number. Yang rumusnya apa? Rho Vd per mu. Rho-nya ada, V-nya ada. Nah, ini Y, jarak ke dinding, dari dinding. Ini kan D ya, gantinya D. Dan per mu, sama persis. Jadi sebenarnya ini kita hanya menambahkan satu variabel lain supaya kita bisa menggambarkan aliran turbulen. Kayak gitu. Nah, ini ada von Karman equation. Ini hubungan F dengan bilangan Reynolds untuk pipa halus. Catat dulu untuk pipa halus. Nanti kalau pipa kasar, nah,
Untuk pipa halus itu bisa pakai persamaan ini. Kalau tadi kan untuk alirannya laminar sesederhana ini ya. Nah, F itu bisa dihubungkan dengan bilangan Reynolds seperti ini. Tapi kalau di turbulen nggak bisa. F-nya hubungannya kayak gini. Ini pun untuk pipa halus. Catat ini untuk pipa halus. 1 per akar F per 2 sama dengan 2,5 ln dari NRE akar F per 8 tambah 175. Ini pipa halus. Ini kalau, nah ini ada lagi beberapa bentuk empiris ya. Kalau misalnya Reynolds number-nya sampai 50.000 sampai 10⁻6, ini pakai persamaan ini. Kalau 3.000 sampai 3 kali 10⁻6 pakai persamaan ini. Nah, kalau rasio kecepatan rata-rata dan maksimum, jadi kita bisa udah ngukur nih kecepatan rata-ratanya berapa dan kecepatan maksimumnya, rasionya memenuhi aturan ini. Jadi bergantung banget sama nilai F ternyata. Kalau laminar kan tadi rasionya pasti setengah. Nah, kalau turbulen itu tergantung Reynolds number, bergantung 0,7 sampai 0,87. Gitu. Nah, kalau misalnya dia bukan pipa halus, kita pakai lah namanya Moody diagram atau friction factor chart ya. Kita tahu nih ada namanya roughness ya, relative pipe roughness. Relative pipe roughness, kita bisa mengetahui berapa sebenarnya kekasaran per diameter pipa, epsilon per D. Jadi selalu per D biasa dia. D itu diameter pipanya. Diameter pipa bukan ya? Bukan ya, di sini D kecil ya. D kecil tuh berarti adalah panjang atau diameter. Ya tergantung ya, bisa diameter bisa panjang pipa. Intinya ada kekasaran, ada fungsi kekasaran. Nah, kalau tadi bisa pipa halus nih ada nih kurva smooth pipe ya. Smooth pipe yang paling bawah ya, ini untuk di aliran turbulen. Ada yang complete turbulen di sini. Nah, jadi ini nah kalau laminar di sini nih. Makanya rumusnya kalau yang aku kasih gambarnya dia pakai 64 per RE. Bukan 16 per RE. Tadi kan kita tahu F itu rumusnya adalah 16 per RE. Ini sekarang 64. Karena 16 kali 4 tuh 64. Ini berarti dia bukan pakai Fanning, dia pakai Darcy Blasius. Gitu. Nah, ini nilai F-nya. Jadi kita cari dulu berapa Reynolds number-nya. Ya, Reynolds number udah tahu. Terus kita tarik. Ya, dia ada di mana? Kita tahu kekasarannya relatifnya berapa. Titiknya maka kita tahu berapa friction factor-nya. Itu dipakai untuk mencari berapa friction loss-nya. Gitu. Nah, kita lanjut. Oke, friction ya atau kehilangan kehilangan energi akibat gesekan itu bukan cuma dari pipa yang lurus aja ya. Pipa yang lurus aja kita bisa ada loss ya. Tadi ya, kita punya aliran yang biasa seperti ini, ada gesekan di dinding-dindingnya, maka ada losses di sana. Apalagi kalau ada perubahan kecepatan dan arah. Pertama ada sudden expansion. Ketika pipa membesar tiba-tiba. Jadi kita punya aliran normal ya, punya luasan SA misalnya di sini. Ya, surface-nya A ini ukuran segini, kemudian dia ekspansi secara tiba-tiba ke aliran yang lebih besar SB. Itu. Fluida terpisah dari dinding dan jetnya melebar ya. Ada jet itu apa? Bentuknya itu melebar gitu ya. Ada vortex di sini ya, ada vortex besar dan ini menyebabkan kehilangan energi. Bayangin dia tadi fluidanya full ya, memenuhi ruang pipa, sekarang ada ruang kosong. Ini kayak energi yang hilang berarti ini. Kalau kita turunkan pakai neraca momentum dan pakai persamaan Bernoulli, ini ada ya, teman-teman bisa cek ada HFE itu bisa dari V average di A dikurang V average di B dikuadratkan dibagi 2. Itu adalah berapa friction loss-nya. Friction loss akibat ada sudden ekspansi. Kita bisa hitung dari berapa kecepatan rata-rata di A awalnya dikurang yang B. Ya. Kalau kayak gini kan ekspansi berarti awalnya lebih kencang daripada akhir. Pasti ya, karena ketika pipa membesar kan berarti kecepatannya turun. Atau bisa juga kita pakai persamaan ini, continuity. Ya. Ini juga bisa dipakai. Kalau kita tahu berapa luasan ekspansinya berapa. Nah, kemudian kita mengenal ada ekspansi loss coefficient. Jadi ini dipakai sebagai koefisien ya untuk pengali. Ya, pengalinya. Pengalinya adalah 1 min SA per SB kuadrat. Kayak gitu. Nah, jika misalnya SB-nya jauh lebih besar daripada SA, artinya ekspansinya ke suatu luasan yang sangat besar, misalnya pipa masuk ke tangki gede, maka KE-nya akan menuju 1 ya.
Jadi SB-nya jauh lebih besar, maka ini akan menjadi 0, maka KE-nya 1. Artinya seluruh velocity head habis. Ya, ini dikali 1 bayangin. Jadi pengali di sini ini 1. Jadi HFE-nya adalah V kuadrat per 2. Ya. Tadi V kuadrat per 2 itu apa? Velocity head kan. Jadi velocity head dikurang friction. Nah, jadi hilang semua velocity head-nya. Ya, kalau kita punya persamaan Bernoulli itu kan, persamaan Bernoulli kan apa? P tambah rho GH gitu kan, tambah setengah rho V kuadrat. Nah, ditambah losses. Gitu. Nah, losses kita misalnya adalah pindah ke pipa yang sangat besar atau tangki yang sangat besar, sehingga KE-nya menuju 1. Jadi ini losses-nya ini menuju 1. Gitu. Maka ini dikurang nanti sama V kuadrat per 2 ya, rho V kuadrat per 2. Ini kan jadi habis. Jadi seluruh velocity head habis. Gitu. Itu maksudnya. Ini disebut dengan exit loss atau hilang ke tangki. Nah, ini tadi ya kenapa bisa ada losses? Karena fluida masuk ke ruang lebih besar, momentum nggak bisa langsung mendorong seluruh fluida di ruang besar. Jadi ada ruang kosong lah intinya. Jadi nggak efisien. Ada zona resirkulasi eddy yang menyerap energi mekanik dan mengubah jadi panas. Nah, ini kumpul di sini nih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ada sudden expansion berarti ada sudden contraction. Tiba-tiba nyempit. Ya, tiba-tiba menyempit. Ini sama ya prosesnya. Kita mengenal ada koefisiennya. Koefisiennya besarnya bergantung sama luasan yang terjadi. Tetap dikalikan dengan V kuadrat per 2. Ganti dikalikan dengan velocity head tadi. Ini contoh gambarannya ya, ada kontraksi secara tiba-tiba. Tapi kontraksi jauh lebih kecil ruginya daripada ekspansi, ya. Jadi nanti kalau teman-teman cek untuk inlet ke pipa dari tangki besar KC-nya 0,4. Artinya kita punya luasan gede banget, berarti kan SA-nya lebih besar. Ini menuju 1. Jadi 0,4 dikali velocity head. Ruginya atau loss-nya itu 0,4. Kalau kasusnya adalah seperti ini, menyempit. Jadi dari tangki gede masuk ke keran misalnya pipa kecil, itu loss-nya kecil. Beda kalau tadi kita punya keran masuk ke tangki, loss-nya gede banget. Jadi dalam desain piping ini penting. Kita mau energi itu nggak banyak yang hilang atau terbuang. Ini juga ada friction akibat ada fitting dan valve, ya. Kan pipa-pipa itu ada fitnya, ada fitting ini. Ada ya pipa nggak cuma pipa ya. Nggak cuma pipa sepanjang 100 atau sepanjang 10 meter. Pasti tengah-tengahnya ini ada valve misalnya. Itu kan terus ada valve, ada fitting, ya pipanya dipasang satu sama lain. Nah, itu kan pasti bikin perubahan kecepatan lah. Sempet nabrak-nabrak lah dia. Nah, itu sebenarnya tinggal velocity head ya, V kuadrat per 2 dikali sama koefisiennya. Ini ada beberapa contoh loss coefficient untuk beberapa fitting di pipa. Kalau ada globe valve yang wide open KF-nya segini, angle valve segini. Kalau ada elbow, ada ini dalam apa namanya pemasangan pipanya, misalnya belok kayak gini kan, ini bisa sampai 90 derajat. Nah, itu KF-nya berapa? Kalau 45 derajat doang berapa? Kalau yang lain ada nggak? Ada. Nanti silakan cari sendiri. Maka kita punya persamaan Bernoulli secara lengkap. Kalau kita ngerjain mekanika fluida, McFlow, yang penting tuh ini persamaan Bernoulli. Yaitu tekanan titik satu titik dikurang tekanan titik lain per mass ini per raw density itu sama dengan G, ya ini adalah komponen energi potensialnya, ini adalah bagian losses-nya. Ya, loss-nya banyak dari sini, ini friction loss biasa, ya kan? Tadi udah kita chat, ini adalah skin friction, ya. Skin friction, terus ada KC kalau ada kontraksi, ada menyempit, ada KE, ada ekspansi kalau dia membesar, ada KF, ada fitting, gitu kalau ada. Semua dikalikan dengan velocity head. Seperti itu. Kemudian ini ada yang kurang nggak ya? Harusnya ada bagian energi kinetik sih. Oke. Berikutnya kita melihat di separasi boundary layer dari pelambatan kecepatan. Jadi
Kalau kita punya saluran pipa segini misalnya, terus ada diverging channel, salurannya melebar, ya artinya tekanan turun, ya, dan kecepatannya yang turun, ya, dan tekanannya jadi naik. Ada titik S separation point di mana fluida bukannya jalan maju terus, dia malah berhenti lalu gerak mundur. Itu titik S namanya, separation point. Dan di sana ada vortex besar dan pressure loss-nya gede di sini nih. Titik S ini ya ini mana S titik S ya di sini nih. Ya, ini vortex-nya mulai kebentuk di sini. Nah, ini ada pressure loss-nya gede. Maka di sini dikasih aturan kalau kita mau pasang pipa yang membesar begini, diverging cone, itu maksimum 7/7 derajat. Ya, jadi sudutnya jangan lebih gede dari 7 derajat. Kalau enggak, tadi kita tahu sudden ekspansi ya, kalau ada pipa gede, membesar itu losses-nya gede. Tapi kalau kita ini menggedeinya sangat lebih gede dari 7 derajat, ini lebih parah lagi rugi-ruginya atau losses-nya. Nah, oke, kita lanjutkan ke pipa yang non-circular. Ya, pipa non-circular. Pipa nggak harus sirkular kan ya? Pipa itu ya bisa aja kita mengalirkannya lewat suatu box. Nah, untuk saluran yang non silindris, misalnya persegi atau anulus, ya. Anulus itu adalah cincin ya gampangnya. Jadi kita punya ini, kalau ini kan pipa biasa, terus tapi kita kasih suatu, ini adalah misalnya batang pejal, jadi fluida mengalir hanya di bagian sini. Itu anulus ya. Dua pipa sebenarnya, dua pipa ini ada dua, pipa 1, pipa 2, dan ada aliran di antara dua pipa itu anulus namanya. Nah, kita punya nilai D kan tadi ya, kita dalam ngitung dalam ngitung Fanning friction factor, kemudian ngitung HFS, semua itu ada nilai D, diameter pipa. Tapi kalau dia nggak sirkular, nggak bulat, maka kita pakai equivalent diameter DE yang besar adalah 4 kali RH. Nah, RH-nya itu apa? Hydraulic radius, ya, atau hydraulic diameter, ada yang bilang gitu. Rumusnya adalah A, luas penampangnya, jadi tergantung bentuknya apa, ya, bisa luas penampangnya, dibagi width parameter. Perimeter atau bagian panjang atau keliling yang kena fluida. Misal, kita punya kotak. Kita mengalirin fluida dalam suatu kotak. Bentuknya nanti salurannya kotak lah. Maka luas penampangnya ini panjang, ini lebar. Maka nanti A-nya adalah panjang kali lebar, dan LP-nya atau weighted perimeternya adalah ya ini 2P 2 kali P tambah L kelilingnya. Kenapa? Karena semua panjang ini itu kena fluida. Kalau misalnya kita punya open channel, jadi iya dia kotak tapi dia atasnya terbuka, jadi fluidanya ngalir seperti ini. Maka LP-nya atau weighted perimeter berubah, jadi cuma 2P tambah L. Karena P-nya ada 2 di sini, dia kena fluida dua-duanya, L kena fluida. Gitu. Itu. Tapi kalau misalnya dia tertutup, nah itu jadi kayak tadi. Ya. Jadi kita cari dulu berapa RH-nya, baru kita bisa hitung berapa ekivalen diameter, dan itu yang dipakai untuk mengganti nilai D. Ya. Ini contohnya untuk pipa lingkaran, ya RH-nya adalah D/4 pada akhirnya, 1/4 D. Kalau kita masukin ke DE, ya 1/4 D dikali 4 ya D kan gitu ya. Maka pipa lingkaran, ya memang RH-nya adalah D. DE sama dengan D gitu maksudnya. RH-nya D/4, DE-nya sama dengan D. Ini kalau contoh pada anulus, dua pipa yang konsentris, maka RH-nya adalah D outer ya, radius ke pipa terluar dikurang inner per 4 gitu. Atau DE-nya seperti ini. Ada square duct, ini kotak ya. Sisinya B misalnya, maka DE-nya nanti sama dengan B. Loh, kenapa bisa? Nah, ini silakan cek sendiri. Ya, silakan cek sendiri karena intinya adalah di sini. Ada A per LP. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi mana A-nya, luas penampang yang jadi lewat aliran, dan juga mana yang weighted parameternya. RH atau hydraulic radius berlaku baik untuk turbulen ataupun laminar. Nah, ini ada contoh untuk laminar di anulus, ada faktor koreksinya.
Gitu. Ada itu 16 per NRE yang tadi ya, ada funding versus factor kan 16 per NRE, Reynolds number. Itu harus dikali dengan suatu faktor koreksi. Ini adalah grafiknya. Hanya untuk anulus yang laminar. Ya. Oke, kita udah bahas tentang aliran di pipa. Baik yang turbulen ataupun yang laminar. Baik yang Newtonian atau yang non-Newtonian. Baik di pipa bulat atau enggak di pipa bulat. Sekarang kita bahas aliran yang thin layer atau film flow. Lapisan tipis. Pertama ada apa nih? Baca gimana ya? Ntar aku cari dulu. Cara baca. Wet flow. Wet flow. Jadi fluida ya nih kita tahu ya. Fluidanya tipis dia, lebarnya B di sini. Tapi tipis lah ya. Setipis itu. B-nya ini kecil sekali dan dia diapit sama dua plat ya. Ada moving yang di atas, ada yang stasioner yang di bawah. Kita akan membentuk profil seperti ini. Gaya gesernya seperti ini ya. Kemudian kita tahu nanti Vx-nya akan seperti ini. Apa namanya? Oh sorry, ini quiet flow ya. Ini sama dengan ini Newton law of viscosity. Jadi silakan nanti teman-teman baca penurunannya. Itu ada penurunannya kenapa persamaan kenapa bisa bentuk seperti ini. Ada ini kalau layer apa namanya alirannya ada free surface. Jadi dia nggak ada plat atasnya. Kalau di permukaan miring kan berarti karena gravitasi. Nanti kita turunkan pakai momentum balance. F cos beta sama dengan tau kali A, maka tau sama dengan rho G R cos beta. Terus diintegrasikan dapatlah Vx seperti ini. Parabolik juga ya karena kuadrat profil, tapi rasio maksimum sama rata-rata cuma 2/3 ya. Dia beda sama laminar di pipa yang setengah. Jadi beda aliran di pipa, beda aliran di lapisan tipis. Kayak gitu. Dan ini juga ada liquid loading, didefinisikan ya simbolnya gamma, liquid loading. Itu adalah mass flow rate, M ada dotnya ya, ini mass flow rate per B. Ya. B-nya itu adalah tebalnya, tebal lapisan ya. B-nya tebal lapisan. Kemudian ini juga formulanya untuk liquid loading nanti dipakai untuk menghitung delta. Delta ini adalah tebal film. Ya. Jadi tebal filmnya bisa tahu dari mana. Gitu. Ini film depth biasanya. Ketebalan atau kedalaman lapisan. Dia bergantung sama liquid loading, densities, dan juga berapa kemiringannya. Kayak gitu. Pangkat 1/3. Untuk Reynolds number-nya, kalau dia ada layer flow, ini seperti ini. Ya, bergantung sama RH juga ternyata. Ya. Jadi sama Reynolds number. Rho VD per mu kan ya. Rho ini V ini D. Nah, 4 kali RH ini kan D tadi per mu. Gitu. Atau bisa nanti diganti jadi 4 kali gamma. Ini juga bisa. Karena kita tahu berapa V average-nya. Kayak gitu. Oke. Itu lapisan tipis ya. Aliran berlapisan tipis. Kemudian ini ada tambahan aja sebenarnya. Ada drag reduction. Nah udah masuk latihan soal habis itu. Drag reduction ada drag itu kan artinya apa ya, maksimum lah, ada satu titik maksimum. Kalau kita menambahkan polimer rantai panjang dengan konsentrasi yang kecil, sangat kecil, hanya beberapa ppm, itu bisa menurunkan friction factor turbulen secara signifikan hingga 70% pada 500-100 ppm. Jadi karena molekul polimer itu bakal teregang di dinding, dia akan nambah viscosity lokal. Jadi viscous suppliernya tebal, shear stress-nya berkurang. Ini contohnya pada pemadam kebakaran tambah beberapa tetes polietilen oksida
yang bisa menaikkan laju alir pada tekanan yang sama, gitu. Atau pipeline di crude oil itu bisa mengalirkan lebih banyak tanpa perlu nambah pompa. Karena kita bisa naikin laju alirnya dengan kita menambahkan sesuatu polimer rantai panjang konsentrasi sangat kecil, kayak gitu. Tujuannya adalah nurunin friction factor sebenarnya. Oke, kita akan masuk ke latihan soal ya. Ke beberapa latihan soal. Sekali lagi, kalau ngajarin latihan soal, aku nggak akan ngebahas sampai jawaban, aku hanya ngebahas tentang cara pengerjaannya, kayak gitu. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama itu ini. Prove that the flow of a liquid in a laminar flow between infinite parallel flat plate is given by L-nya adalah length of plate in direction of flow, A distance between plate. Kita disuruh membuktikan persamaan ini. Bahwa PA min PB itu sama dengan 12 mu V. Ya ini kalau ini maksudnya adalah V average, kecepatan rata-rata dikali L A kuadrat. GC ini sering kali saya abaikan ya. Apa itu GC? Saya nggak paham. Itu cuma faktor konversi aja. Kita suruh melakukan pembuktian sebenarnya. Aliran laminar untuk aliran laminar antara plat gitu. Jadi awalnya kita set dulu ada plat ya. Paralel flat ada flat plate, ada 2 paralel kayak gini. Distance between plates, jaraknya adalah A katanya. Kayak gitu. Terus kita ambil koordinatnya. Sorry, ini hapus saja. Koordinatnya ini ada titik 0. Ke atas berarti ini A per 2. Ke bawah berarti minus A per 2. Jadi biasakan ambil 0 itu di tengah-tengah aliran. Jadi titik Y sama dengan 0. Titik Y sama dengan 0. Kayak gitu. Terus misalnya alirannya mengalir ke kanan. Jadi flow direction. Kayak gitu. Terus kita ambil lah sama kayak tadi. Kalau tadi kan bentuknya, kalau tadi ingat ya, kita menurunkan di awal itu, kalau pada pipa, kita ambil ini ya, elemen kecil. Nah, sama nih kita ambil elemen juga sebenarnya. Nah, kita ambil elemen juga. Kalau alirannya laminar, dan kita asumsikan ini Newtonian, ya, kita asumsikan, ini nggak ada asumsi Newtonian kan ya? Diasumsi ini Newtonian aja lah. Maka kita harus pertama tahu, ini apa sih, nulis apa gue? Kita harus tahu profil kecepatan. Ya, profil kecepatan. Profil kecepatan, karena dia laminar Newtonian, maka memenuhi rumus tau sama dengan mu dv per dy. Di sini kan dvx misalnya, dia mengalir ke arah sumbu x ya, per dy. Ini kan sumbu y. Gitu kan? Nah, dari situ kita bisa menuliskan sebagai gini. Tadi kita tahu di awal ya ada dp per dl itu sama dengan apa ya tadi? dp per dl itu apa tadi di awal? Di slide paling awal banget. Ini ya, dp per dl 2 tau per r. Ya, dp per dl
2 tau per R. Jadi di sini nanti kan awal kita punya persamaan Newtonian. Nah, kita ambil dalam bentuk dP per dl nanti. Ini hapusnya dulu. dP per dl. Itu kan berarti sama dengan mu d kuadrat Vx per dy kuadrat. Kemudian ini ya dP per dl sama dengan mu ya. Jadi kita berangkat dari sini, terus kita integrasikan. Ya. Ini yang pertama, karena ini kan ada turunan kedua ya. Kita ambil nanti, berarti kan di titik Y sama dengan 0, dia nggak ada shear rate ya. dVx per dy-nya sama dengan 0. Ini kalau kita integrasikan, ya, integralkan dulu sekali ya, karena ini kan ada integral 2 kali. Kita akan dapat berarti dP per dl dikali Y itu sama dengan mu dVx dy. Kita integrasi lagi kalau kita tahu Vx itu sama dengan 0 ketika Y-nya sama dengan plus minus di A per 2. Gitu kan? Lalu kita akan punya persamaan. Ini agak panjang. Nanti akan dicek, diintegrasikan sendiri ya. Vx-nya adalah delta P per 2 mu L. Ini A kuadrat per 4 min Y kuadrat. Nah, ini dari mana? Ya ini silakan nanti dicoba lagi integral sendiri. Setelah tahu ya berapa hubungan antara kecepatan dan delta P. Kita kan mau tahu kan delta P-nya ini berapa. Tapi kita harus tahu di sini ada angka V average, kecepatan rata-rata. Tadi kita udah tahu kecepatan rata-rata itu kita mengintegralkan terhadap luas. Jadi kecepatan rata-rata itu kan integral Vx ya dy dibagi sama y-nya itu sendiri. Jadi diintegralkan, teman-teman akan dapat nilai delta P-nya berapa. Sesuai nggak dengan ini? Ini kan PA min PB ini kan sebenarnya delta P yang ditanya. Jadi berarti mengintegralkan ya, melihat persamaan. Oke. Soal berikutnya. For a flow of water in a smooth 60 mm pipe. Jadi kita tahu berapa Reynolds number-nya. Kita tahu ini keterangannya dia adalah smooth pipe ya, pipa halus, diameternya 60 mm. Reynolds number-nya 5×10⁴. Ya. 5×10⁴. Yang ditanya apa di sini? What is the thickness of the viscous sublayer? Ya. Ini ada di aturan di buku ya. Kalau ini kan jelas turbulen ya, aliran turbulen. Kita harus cari berapa friction factor-nya kan, F-nya itu. Ya, inilah F-nya. Kalau turbulen itu nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngitung mana tadi aliran turbulen. Nah, aliran turbulen di pipa. Nah, ini pipa halus bisa nih, ini pipa halus ya, untuk pipa halus. Nah, tadi Reynolds number kita berapa? 10⁻6 ya? 10⁻4 ya. 5×10⁻4 artinya masih memenuhi yang ya, yang ini misalnya. Mau pakai persamaan ini boleh, persamaan ini boleh. Ya. Atau pakai persamaan ini juga boleh, karena ini pipa halus. Ya. Atau mau cari di sini, ini lebih boleh lagi. Jadi kita tahu berapa tadi Reynolds number-nya.
Cuma kita nggak tahu relative pipe roughness-nya sih. Kita nggak tahu berapa kekasarannya. Jadi kita harus estimasi sebenarnya. Pipa halus kekasarannya 0 ya sebenarnya. Jadi kita ambil yang paling bawah. Ini smooth pipe nih kita ambil. Garis smooth pipe yang paling bawah. Kemudian kita tahu Reynolds number-nya 10/4 katanya. Ya, Poisson factor-nya jadi sekian. Nah, cari nilai F-nya. Udah tahu nilai F-nya? Nanti dihitung berapa ketebalannya. Kayak gitu. Ya. Nah, kita nyari ketebalan. Nah, nih, kita jadi pakai ini. Kita mau ketebalannya, berarti mau cari nilai Y. Gitu. Cari nilai Y, maka kita harus punya Y plus. Kayak gitu. Which is itu sebenarnya real number sih. Oh, kita punya, ini ada, nanti cek di buku ya. Viscous supplier itu Y plusnya berapa? Jadi, ini cari F-nya itu. Sarannya sih pakai Moody diagram ya, kalau turbulen. Sarannya pakai Moody diagram. Itu lebih valid sebenarnya. Kayak gitu ya. Moody diagram, nanti dapat nilai F-nya, nanti silahkan masukin, cari definisi ya. Untuk, misalnya di sini viscous supplier. Jadi kalau nanti main sama aliran turbulen, selalu ingat kalian bermain dengan ini ya, universal velocity distribution, pakai friction velocity, pakai variable dimensionless. Jadi Y plus ini ada nilainya, Y plus itu kalau dia viscous supplier gimana? Kalau dia ada di zona transisi, kalau dia ada di aliran turbulen itu berapa angkanya? Kalau viscous misalnya itu harus 5. Nah, jadi nanti dapat Y-nya berapa kan ya? Kayak gitu. Tinggal bolak-balik aja. Jadi Y plus misalnya adalah Y kali V bintang kali apa? Rho per mu sama dengan 5 misalnya. Itu kan dapat nilai Y-nya berapa. Kalau yang ini kan soal baru yang pertama. What fraction of the cross-sectional area of the pipe does this represent? Ya sebenarnya kalau kita ngomongin supplier ya, viscous supplier itu adalah annulus sebenarnya. Jadi thin annulus. Terus hitung what fraction of the flow is in the viscous supplier. Fraksi dari laju alirnya. Nanti silakan pakai bagian yang di apa namanya? Di aliran turbulen ya. Kalau turbulen itu selalu cek yang dimensionless tadi. Misalnya Vx V tadi ada di ini ya. V bintang misalnya itu adalah Vx per V plus kalau nggak salah ya. Per Y plus gitu. Ya lupa intinya. Coba. Vx bintang plus sama plus itu ini per bintang. Sip. Plus ini bintang. Nah, nanti kalian cari ini berapa flow-nya berarti. Kalau viscous supplier. Kan udah tahu nanti Y-nya berapa, Y plusnya harus 5. Tinggal masukin aja. Berikutnya apa nih? Calculate the power required per meter of width of stream to force lubricating oil through the gap between two horizontal flat planes under the following conditions. Kita tahu jarak antar platnya. Jadi kita mau mengalirkan oli di antar plat. Jadi kita ada 2 plat, kita mau ngalirin
sebutlah apa, lubricating oil, oli ya. Distance between plates-nya kita tahu di sini ada 6 mm. Ya, jadi emang thin ya, thin layer. Flow rate of oil per meter of width 100 meter kubik per jam flow rate-nya ya. Jadi Q per B ya, per meter lebar ya, per meter lebarnya itu adalah 100 meter kubik per jam. Viscosity-nya diketahui, density-nya dan panjang platnya 3 meter. Assume that the plate are very wide in comparison with the distance between them, so the end effect are neglected. Ini penting ya, end effects ini supaya selalu diabaikan. Kalau nggak, analisisnya bakal susah. Kayak gitu. Kita mau ngitung daya, ya. Ingat, kalau kita mau menghitung daya per meter lebar, per B berarti ya. Itu harus kita tahu dulu berapa tekanannya. Kan daya itu energi per waktu. Kalau di sini energi per waktu sama per naon, per B ya, per met ya, energi per waktu. So kita harus tahu dulu berapa energinya ya, untuk menggerakkan oil ini dengan viscosity segitu, density segitu, platnya segitu ya, flow rate segitu. Maka harus tahu berapa sih beda tekanannya, delta P-nya. Maka kita harus cek dulu berapa laju alirnya sebenarnya. Laju alir V-nya. Ya. Kan kita tahu ya, laju alir volumetriknya 100 meter kubik per jam. Dan ini per meter lebar. Kalau kita tahu kan Q sama dengan A kali V. Jadi kalau kita nyari V sama dengan Q per A. Q-nya berapa? 100 meter kubik per jam. Kalau lebarnya berapa? 100 meter kubik per jam per meter lebar. Per B. Per 6 tah. Jadi V average-nya itu nanti rumusnya adalah berarti Q kan per A harusnya tadi. Nah, luasnya ini kan berarti kan panjang kayak lebar. Panjangnya itu B, lebarnya itu A. Ini kan lebaran 6 mili. Gitu kan? Q per B-nya adalah berapa tadi? 100 meter kubik per jam. Terus A-nya adalah 6 mm. Ini satuannya belum benar nih ya. Tunggu. 100 meter kubik per jam per meter lebar. I per B-nya ini kan per meter lebar. Lebarnya kan lebarnya 6 ya. 6 mm gitu ya. Berarti sebenarnya dia berapa? Ya, tinggal 100 kali 6 ya, 600.
meter kubik, meter kuadrat berarti jadinya per jam. Kan kita udah bagi ya sama kali apa bagi? Bagi ya. 100/6 atau 100 sebentar. Ini kalian cek ya, pokoknya diartikan nih, maksudnya Q per B 100 meter kubik per jam per meter lebar itu diubah dulu jadi meter per, ini harus diubah menjadi meter kuadrat per detik ya. Sehingga nanti ini meter kuadrat per meter nanti jadinya meter per detik, karena kita mau berapa tahu laju alirnya. Dari situ kita baru hitung berapa Reynolds number-nya, karena rho VD per mu. Rho ada, V kecepatan dapat dari sini, D ya ini D-nya, perhatikan dia bukan pipa ya, jadi bukan diameternya, dia nggak ada, maka harus pakai tadi D-nya D ekivalen sebesar 4 kali RH gitu. Hydraulic radius. Hydraulic radius rumusnya adalah luasnya dibagi LP-nya, weighted perimeter gitu. Nah, kan balik lagi ke formula yang diketahui. Nanti udah dapat, silakan dihitung NRA-nya berapa. Dari sini tentuin dia laminar atau turbulen kayak gitu. Kalau ini kita anggap aja Newtonian ya, jenis fluidanya Newtonian, asumsikan Newtonian. Biasa kalau non Newtonian dia dikasih tahu. Jadi tentukan apakah laminar Newtonian atau turbulen Newtonian. Nanti efeknya kemana? F-nya ini ya. Kalau laminar kan gampang ya, dia tinggal pakai apa namanya 16 per Reynolds number. Kalau turbulen ini pakai Moody lagi. Gitu. Tapi karena ini pipa nggak ada keadaannya, maka ya bisa diasumsikan dia smooth misalnya. Kayak gitu. Maka nanti kita bisa hitung berapa delta P-nya. Udah dapat F-nya, kita bisa hitung berapa delta P-nya pakai Bernoulli. Ya. Baru kita tahu hitung dayanya berapa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kayaknya soal yang paling seru deh. Tapi sama cara mengerjakannya. Ya. Air 60 derajat Fahrenheit dipompa dari suatu reservoir ke atas gunung melalui sebuah apa tuh 6 inci ya, schedule 120 pipe. Ini jenis pipa ya, pipa apa, nanti kita belajar di bab tentang perpipaan ya sebenarnya. Belum disampaikan di sini. Jadi kan harus tahu berapa kalau pipa yang apa namanya, pipa 6 inch schedule 120 itu ada spesifikasinya nanti, berapa internal diameternya ya, berapa ya internal diameter jadi berapa untuk pipa ini, pipa jenis ini. Karena bukan 6 inci, bukan 6 inci banget gitu ya. Terus average velocity-nya diketahui ya. V average-nya udah diketahui 12 feet per detik. Terus nanti diketahui juga the pipe discharge into the atmosphere at level 300 feet above the level in the reservoir. Jadi dari reservoir di bawah, anggaplah titik 0 meter di sini, dia akan dipompa naik ke suatu titik di atas yang jaraknya 3.000 feet. Ini bukan meter ya. Ini 0 feet, ini 3.000 feet. Jadi ada perbedaan ketinggian delta Z atau delta H. Ini gunungnya ya, puncak gunung misalnya. Dipompa. Yang aliran fluidanya begitu. Ini reservoir. Pakai pipa. Terus apa lagi? The pipeline itself 4.500 feet panjangnya. Jadi panjang pipanya 4.500. L-nya 4.500 feet. If the overall efficiency pump and the motor driving 70%, cost electric motor 4 sen per kilowatt hour,
What is the hourly energy cost for pumping this water? Kita harus cari dulu berapa energinya, ya. Lagi-lagi kalau kita ngerjain soal mekanika fluida, selalu untuk cek apa alirannya, jenis alirannya turbulen atau enggak, ya, dan jenis fluida, gitu. Di sini kan fluidanya air, water. Water itu Newtonian, dah clear, ya. Dia Newtonian, itu clear. Alirannya harus dicek pakai apa? Reynolds number, hitung dulu. Rho VD per mu. Rho-nya ada, cari masa jenis air, tahu lah ya. V-nya kecepatan rata-rata, ya, dalam aliran itu berapa. Kemudian D-nya diameter. Nah, diameter harus cari nih. Internal diameter dari pipa 6 inch schedule 120. Kayak gitu. Kalau aliran laminar gimana? Kalau aliran turbulennya gimana? Kayak gitu. Nanti juga tahu nih. Nih selain tahu internal diameter, tahu dia bahannya apa. Kalau dia laminar, itu gampang aja. Kita bisa hitung friction loss-nya. F-nya pakai yang 16 per RE. Kalau fanning ya. Kalau turbulen pakai diagram. Cuma kalau pakai diagram, kalian harus punya berapa roughness-nya, kekasarannya. Gitu. Makanya harus tahu berapa apa bahannya. Nanti ada di ini soal di diagramnya. Nanti baru hitung berapa losses-nya. Ya, kita tulis persamaan Bernoulli. Udah itu aja intinya. Sama Bernoulli apa? Kalau kita masih ingat dulu di ini. Tekanan di satu titik, misalnya titik A. Ini titik A misalnya. Ini di B. Tekanan titik A ditambah energi potensial kan. Potensial itu kan rho G. Ini berarti ZA gitu. Tambah energi kinetik kan setengah rho. Berarti VA kuadrat gitu kan. VA kuadrat. Kemudian apa namanya ditambah, sorry, kalau losses ditambahnya di sisi kanan ya, terus tekanan di B tambah rho GZB tambah setengah rho pi B kuadrat tambah HFS tadi, losses akibat friction di skin aja kan ya. Jadi kita cek mana yang bisa dieliminasi misalnya. Nah, kita lihat ya bahwa PA sama PB itu sama-sama tekanan atmosfer di sini ya. Terus ZA-nya 0, tidak ada. Terus apa lagi? VA, ya VA juga bisa dibilang 0 karena dia nggak mengalir. Jadi, ya ini kan sama dengan kerja pompa ya. Pump work. Berarti ini kalau kita punya ya. Rho G ketinggian di B tambah setengah rho kecepatan di B kuadrat. Kecepatan di B berarti ambil sama ya, 12 ini feet per second. Tambah lah. Frictionnya tadi adalah ya rumusnya 4F L per D itu ya. Nah, silakan kalian cek rumus HFS itu apa. Nanti tahulah berapa work yang dibutuhkan. Jadi berapa ini energi yang dihasilkan. Dapatlah sekian joule ya harusnya. Sekian joule atau pascal ya? Enggak, bukan joule ya. Sekian pascal. Gitu.
Tadi kita hitung berarti laju alir habis itu. Kalau mau tahu daya kan harus ada kali waktu ya. Laju alirnya berapa? Nah, laju alir itu kan selalu habis tahu Bernoulli-nya, kita hitung berapa laju alir. Massa. Nah, kita harus cari dulu berapa luas penampangnya. Ya. Pi per 4. Ya. Dikali berapa tuh? 0, astagfirullah. Dikali internal diameter ya dari pipanya itu. Terus udah tahu berapa luasannya, kita bisa tahu dong berapa laju alir massanya. Pastikan rho dikali ini kan dikali apa namanya? Massa itu kan selalu ingat rho sama dengan M per V. Jadi M sama dengan rho kali V ya, atau laju alir volume. Laju alir volumetrik adalah rho dikali luasan dikali laju alir biasa atau V average. Ini bisa dicari. Udah tahu laju alir massa, kita bisa tahu berapa dayanya. Dayanya yang teoritis itu kan berarti kerja yang dibutuhkan dikali laju alir massa. Kalau daya aktual ya itu dikali dengan efisiensi yang 70% tadi, 0,7 dikali PT. Ini adalah daya yang dibutuhkan. Nah, dari daya baru konversi ke biayanya berapa. Kayak gitu. Oke, kemudian soal berikutnya ini tentang apa ya? A vertical cylindrical reactor 2,5 mm diameter 4 meter high is cooled by spraying water on the top and allowing it to flow down the outside wall. The water flow rate is and the average water temperature 40 derajat. Estimate the thickness of the layer of water. Jadi yang kita mau cek justru adalah berapa tebal air yang disemprotkan ya di ini on the top ya. Jadi disemprot di bagian atas dari reaktornya, nanti akan ada aliran ke bawah gini. Jadi air mengalir sebagai suatu film tipis kan ya di luar gini, mengalir di film tipis di luar reaktor, di dinding luar, kayak gitu. Maka yang harus kita menghitung sebenarnya adalah cek lagi alirannya. Selalu cek ya, ketika ngajarin mekanika fluida, cek aliran laminar atau turbulen. Pakai Reynolds number. Nanti teman-teman silakan pakai rumus yang thin film ya, thin film. Baik yang ada kemiringan atau enggak. Ya, ini hitungannya kita pakai yang ada kemiringan, tapi kan kalau dia kemiringannya begini ada sudut ya, ada sudut beta di sini. Nah, kalau dia apa namanya kita semprot di atas, dia ngalir ke bawah, berarti sudut betanya sama dengan berapa? 0 derajat. Sementara di rumus thin film itu pakainya cos beta. Cos beta kan berarti sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1 gitu. Itu aja efeknya. Jadi ketebalannya bisa dihitung pakai cari nanti delta berarti yang dipakai. Nyari delta sebenarnya. Jadi delta juga ada ya formulanya ya. Mana? Nah ini. Kalian harus punya viscosity-nya, cari viscosity di suhu berapa? 40 derajat katanya. Nah, cari berapa loading liquidnya? Loading liquidnya rumusnya ini ya. Mass flow rate. Tadi diketahui ya flow rate-nya berapa? Flow rate-nya nih segini. Tahu berapa Q-nya? Sama dengan 0,15 meter kubik per menit. Silakan dicari berapa mass flow rate-nya. Ingat rho sama dengan mass flow rate per volumetric flow rate. Jadi kalau kita mau cari mass flow rate, sebenarnya yang kita butuhkan adalah rho dikali volumetric flow rate. Kayak gitu. Udah dapat mass flow rate dibagi dengan B tadi ya. Gitu. Tebal lapisan. Tebal lapisan ya B itu. Oh, pakai ini aja nih.
kita tahu berapa nilai liquid ininya. Apa namanya? B-nya. Oh, B itu adalah semua daerah yang kena sama lapisan tipis kita. Ya, bukan ketebalan, sorry. Jadi kalau kita punya cylindrical reaktor, berarti yang kena gini kan, cylindrical reaktor begini. Nah, yang kena semprot kan dinding luarnya doang. Jadi sama aja kita menghitung apa? Luas ya. Luas. Kok luas sih? Bukan luas. Keliling eh, yang dikenai oleh air, yaitu Pi kali D. Karena lingkaran kan. Ini ada nilai B-nya. Jadi nanti nilai liquid loading-nya dicari dulu, mass flow rate dibagi B. Nanti dari sini kita bisa ngitung berapa Reynolds number-nya. Reynolds number tadi rumusnya adalah, kalau nggak salah, 4 liquid loading per viscosity. Nanti dipakai untuk nentuin dia laminar atau bukan. Jadi disesuaikan yang lain. Karena memang yang di tim film itu semuanya asumsinya aliran laminar. Dari awal kita bilang ini pasti laminar. Kalau turbulent susah sih. Oke, mungkin itu dulu untuk chapter 5. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan feel free to contact me, to ask me. Santai aja, kalian bisa tanya-tanya ya tentang soal-soal atau kalau ada konsep yang masih belum bisa dipahami dengan baik. Oke, makasih, semoga sukses semuanya.